道什么叫大事。 Halo Sobat Filmers dimanapun berada, apa kabarnya? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Di video kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Reborn. Film ini mengisahkan seorang pria yang bernama Lee Hao-ming, merupakan seorang gamers yang merasa putus asa karena kelamaan menjomblo. Lee Hao-ming merupakan dulunya seorang pertas yang hebat, akan tetapi sekarang Lee Hao-ming lebih menghabiskan hidupnya dengan bermain game virtual reality. Untuk itu langsung aja ke pembahasannya. Tapi sebelumnya, apabila kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan selalu menghibur sobat dimanapun berada. Di awal film kita akan diperlihatkan oleh seorang pemuda yang bernama Lee Hao-ming sedang bermain game virtual reality, yang dimana kesehariannya dihabiskan dengan bermain game dan menghacker sampai hampir 5 tahun menjomblo. Kemudian scene berpindah ke tempat judi kasino kelas kakap, tepatnya di Hong Kong, di mana si bos ini sedang meeting Zoom dengan para investor. Di mana di tahun ini keuntungan kasino online-nya cukup besar, sehingga akan menaikkan ongkos komisinya. Namun di saat itu berlangsung, tiba-tiba sistem kasino tersebut ada yang meretas. Dan kemudian datang orang ini yang bernama Zebra bersama pacarnya. Konon Zebra diketahui seorang hacker handal, juga bekerja untuk para pengusaha-pengusaha besar. Di samping jago hacker, ternyata Zebra juga dibekali dengan kemampuan bela dirinya, di mana para anak buahnya situs ini dapat dikalahkan dengan mudah. Kedatangan ke tempat tersebut adalah untuk mengambil alih kasino tersebut dengan menaikkan ongkos kepada para investor kasino tersebut. Apabila tawaran tersebut ditolak, maka Zebra dengan mudah meretas sistem dan akun yang dimiliki oleh ketiga orang tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pergi ke Malaysia untuk menemui seorang pengusaha Jepang yang bernama Mr. Mori. Yang dimana si Mr. Mori ini dulunya juga sebagai hacker, namun sekarang hobinya beralih menjadi pengecat topeng. Pemanggilan Zebra ke tempatnya adalah untuk sebuah misi peretasan sebuah perusahaan digital yang mengatur semua sistem database transportasi dan lalu lintas di negara tersebut yang bernama Oasis. Zebra mengatakan ini misi yang cukup berat dan mahal. Untuk itu dia membutuhkan seorang partner yang juga handal dalam hal peretasan. Dan orang yang dimaksud adalah Lee Hao-ming. Konon dulu Lee Hao-ming menjuarai kontes hacker dunia dengan user ID Captain Pirate, yang berhasil mengalahkan dirinya. Scene berpindah ke Shanghai, di mana Lee Hao-ming sedang berada di sebuah minimarket. Di sini terlihat seorang perempuan dengan outfit wibu, sadar betul dirinya sudah menjomblo lama dan muncul hasrat untuk punya pacar. Hanya saja Lee Hao-ming tidak sadar jika perempuan ini adalah Su Yi, pacarnya si Zebra yang sedang menyamar untuk melacak keberadaan dirinya. Dan tanpa sadar Su Yi telah menempel sebuah chip kamera pengintai di atasnya. Singkat cerita, di sebuah acara cosplay, Lee dikagetkan oleh badut, di mana seolah badut ini mengetahui atas apa yang terjadi sebelumnya. Dan ternyata si badut ini adalah seorang polisi Hong Kong yang bernama Mr. Chow. Dirinya mengatakan bahwa Lee telah diincar oleh Zebra untuk menjadi partner Zebra dalam meretas sistem Oasis, di mana pihak kepolisian selalu kesulitan untuk menangkap Zebra, karena begitu licinnya seperti ada pelumas di kakinya Zebra. Mengingat Lee tidak punya kemampuan bela diri, maka Mr. Chow memberikan porsir latihan fisik untuk Lee, serta memberikan alat canggih agar dirinya bisa dipantau dari kejauhan apabila Lee berada dalam bahaya. Singkat cerita, Lee yang telah diculik oleh Zebra akhirnya pergi bergegas ke Kuala Lumpur untuk menemui Mr. Mori. Dan sesampainya di bandara Kuala Lumpur, Lee melihat anak kecil yang sedang membaca komik One Piece, di mana hal itu adalah favoritnya si Lee ini. Tapi nyatanya ini adalah siasat agar Lee bisa menghubungi Mr. Chow dengan meminjam ponsel si anak ini. Tapi rupanya Su Yi curiga dan tiba-tiba ternyata Lee sedang membuka majalah dewasa. Scene berpindah di kediaman Mr. Mori. Dirinya mengatakan agar mereka berdua segera beraksi sebelum Oasis versi 2 diluncurkan. Singkat cerita, pertasan dimulai, di mana seperti apa yang Zebra katakan sebelumnya pada Mr. Mori, jika tugas ini mahal dan berbahaya, nyatanya benar adanya. Karena tidak seperti yang dibayangkan jika hacker bertugas hanya di balik layar dan tersembunyi.
Tapi di film ini mereka harus meretas langsung di server Oasis yang berada di gedung tersebut, sehingga mereka memerlukan akses untuk memasukinya dengan sidik jari dari para pegawai Oasis tersebut. Dengan merekayasa dan membuat skenario agar misi sesuai rencana dan berhasil. Singkat cerita, pada saat Mr. Park yang juga penemu sistem Oasis sedang berpresentasi di hadapan para tamu undangan tentang keunggulan sistem Oasis versi 2 ini. Rupanya salah satu asistennya telah mengetahui jika sistem mereka telah diretas. Kemudian di belakang panggung, Zebra datang dengan menawarkan harga 10 juta dolar agar Mr. Park menjualnya kepada Mr. Mori. Karena walaupun harganya bisa 100 kali lipat dari harga yang ditawarkan, nyatanya sistem tersebut dapat diretas hanya dengan virus yang sederhana. Mau tidak mau, Mr. Park akhirnya mengenalkan Mr. Mori lah pemilik baru dari sistem Oasis versi 2 yang dikembangkan oleh dirinya. Malam harinya, di kediaman Mr. Mori, mereka dikejutkan oleh berita di TV tentang kematian Mr. Park. Zebra pun berpikir ada kejanggalan dan curiga, semua ini ada sangkut pautnya dengan Mr. Mori. Lalu Zebra menyuruh Lee untuk pergi meninggalkannya karena ada hal yang berbahaya. Tapi tiba-tiba Mr. Mori dan asistennya datang. Mori mengatakan misi ini belum selesai. Agar Zebra dan Lee membuat sebuah kode belakang agar bisa mengorek privasi pengguna Oasis. Namun Zebra menolaknya walau dibayar berapapun. Tapi si asisten ini menunjukkan sebuah cincin, di mana itu cincin Sui yang menandakan Sui telah disandera. Singkat cerita, mereka berdua telah menyelesaikan meretas sistem kode belakang Oasis dan memberikannya kepada Mr. Mori. Tapi malah ini yang terjadi. Kemudian di dalam mobil, Zebra mengatakan dirinya adalah seorang intel yang bekerja untuk polisi Eropa bagian cybercrime dan telah mengintai Mr. Mori dalam beberapa bulan, di mana itu menegaskan bahwa dia dan Mr. Chow adalah satu kesatuan. Rupanya Lee selama ini telah di-prank oleh Mr. Chow. Sementara itu di markasnya Mr. Mori, ternyata pertasan sistem Oasis adalah untuk misi melenyapkan sonar pesawat yang konon ditupangi oleh 4 CEO besar yang akan menghadiri KTT di Swiss. Di mana apabila keempat orang itu tidak hadir, maka dipastikan akan berpengaruh terhadap ekonomi global dunia dengan menjatuhkan nilai tukar euro. Lalu Zebra dan Lee yang balik lagi ke gedung Oasis berhasil mengembalikan sistem kesetaraan pabrik. Sehingga mereka berdua pun mengetahui jika inilah alasan Mori meretas sistem Oasis adalah untuk menghilangkan radar kontrol pesawat. Singkat cerita, mereka bertiga mengejar Mori yang akan kabur, dan seperti ini kejadiannya. Namun sial, Sui harus tertembak dan akhirnya meninggal. Kemudian setelah pengejaran yang sulit, akhirnya mereka berdua berhasil menghabisi Mr. Mori. Dan lalu Lee mengambil ponselnya Mori dengan dipinai menggunakan topeng, di mana Lee berhasil mengembalikan posisi pesawat di layar kontrol bandara. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini adalah jangan menilai seseorang dari pekerjaannya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.